Jangan kayak gitu, Pan. Guys. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama saya Rizky Pandowa Putra, Dan saya Muhammad Yusuf Ramdhani. Saya Septa Kurniawan. Saya Anggi Permana. saya Ilham Putra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai terbentuknya NKRI. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden. Yang kedua pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Yang ketiga pembentukan badan-badan negara. Yang keempat pembentukan kabinet. Yang kelima pembentukan partai politik. Yang keenam komite van aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Yang ketujuh lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana proses persidangan tersebut? Setelah proklamasi, PKI melakukan rapat pertama di Penjambon, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka sebelum konsep disahkan. Atas Pekarsa Mohatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, sila pertama dasar negara Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun merupakan bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, serta perubahan kecil pada istilah dan strukturnya. Pengangkatan presiden dan wakil presiden. Dalam pengangkatan presiden serta wakilnya, Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Ia juga mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. S. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh para hadirin dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Sutarjo Kotohardikusumo dan Kasman Singo-Dimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya atau pejabatnya. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya hasil keputusan tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama Jawa Tengah, dan kedua Jawa Timur, ketiga Borneo, dan keempat Sulawesi, kelima Maluku, dan keenam Sunda Kecil, yang ketujuh Sumatera. Adapun yang disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembentukan Departemen Kementerian. 1. Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum. Pembentukan badan-badan negara. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, sekarang jadi Merdeka Selatan. Nomor 10 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wirjo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A. G. Pringgodido, Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajuluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIPI atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo, Mr. Latuharahari, dan Adam Malik. Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. Setelah dikeluarkan maklumat nomor 10 itu, KNIP diharapkan berperan sebagai MRP dan DPR meskipun hanya bersifat sementara untuk menjalankan kegiatannya yang telah dibentuk BPK NIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Pembentukan kabinet disusun komiten pada dengan ketentuan UUD 1945. Ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Suasana kabinet pertama RI tersebut sebagai berikut. 1. Perdana Menteri Presiden Soekarno. 2. Menteri Dalam Negeri R.A. Wiranta Kusuma. 3. Menteri Luar Negeri M.R. Ahmad Subadro. 4. Menteri Kehakiman Prof. Dr. Supomo SH. 5. Menteri Kemakmuran IRDP Surahman. 6. Menteri Keuangan MR AA Maramis. 7. Menteri Kesehatan DR R Boentran M. 8. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara. Pembentukan partai politik. 1. Materi sosial. MR Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Penerangan. MR Amir Saifuddin, Menteri Perhubungan. R Abi Kusumo Cokrosuyoso, Menteri Keamanan Rakyat. Supriyadi, Menteri Pekerjaan Umum. R Abi Kusumo Cukroyoso, Menteri Negara. KH Wahid Hasyim, Menteri Negara. DR M Amir, Menteri Negara. MR RM Sartono, Menteri Negara. R Otto Iskandar Dinata, Menteri Negara.
MRAA Maramis. Pembentukan partai politik. 1. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia berdiri pada tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo. 2. PKI berdiri pada 7 November 1945 dipimpin oleh Muhammad Yusuf. Ketiga, PBI atau Partai Buruh Indonesia berdiri pada tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono. 4. PRJ atau Partai Rakyat Jelata berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Sultan Dewanis. 5. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Probowinoto. Yang 6. Parsi atau Partai Sosialis Indonesia berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang ke-7. Paras atau Partai Rakyat Sosialis berdiri pada tanggal 20 November 1945 dipimpin oleh Sultan Syahrir. Parsi dan Paras kemudian bergabung menjadi Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Owe Huigot pada bulan Desember 1945. 8. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia berdiri pada tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo. 9. Permai atau Persatuan Rakyat Marhain berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 didirikan oleh J.B. Assa. 10. PNI atau Partai Nasional Indonesia berdiri tanggal 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto. Komite Fan Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Soekarni dan Adam Malik membentuk Komite Fan Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Fan Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Fan Aksi seperti API atau Angkatan Pemuda Indonesia, BARA atau Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI atau Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Komite Fan Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI atau Pemuda Republik Indonesia bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan, misalnya Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal PEKIK atau Pemuda Kita Kesultanan di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat. Sikap Soekarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda memelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih tetap dipertahankan untuk pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR merupakan bagian dari BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. B. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir bulan September 1945 ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi tentara secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat mempengaruhi oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi.
Karena banyaknya ancaman dari kekuatan asing yang ingin menjajah Indonesia lagi, para pemimpin negara menyadari tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kementerian. Ia termasuk lulusan pertama dari sekolah perwira di Mr. Cornelis yang didirikan Belanda. Untuk memperkuat kekuatan pertahanan negara, terutama masalah ketentaraan, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan pembentukan organisasi tentara nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Begitulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.